Shalom pemirsa umat Kristiani dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai dan menyapa Anda dalam kabar sukacita. Baik, tema kita pada saat ini yaitu keteladanan para rasul dalam pelayanan. Dan untuk itu telah hadir juga bersama saya saat ini Ibu Pendeta Ellen Wanai SPK, beliau merupakan pendeta di GPIG. Langsung saja saya sapa beliau. Shalom Ibu Pendeta. Shalom juga. Apa kabarnya Bu? Baik. Luar baik biasa sekali. ya Bu. Ya baik. Pemirsa di rumah dan Ibu Pendeta, sebelum kita bersama-sama belajar lewat perenungan firman kita pada saat ini, kita akan awali dengan doa dan minta kesediaan Ibu Pendeta untuk menuntun kita di dalam doa. Iya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memperkenankan kami ada pada saat ini dalam sukacita mau belajar dari firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan atas kami untuk menolong dan memberkati kami sehingga dalam sukacita kami boleh mendengar, kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh diberkati untuk perjalanan kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Kami serahkan sepanjang acara ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan Ibu Pendeta. Iya. Terima kasih Ibu Stevi untuk bacaan yang saya pilih di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 6. Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Unsur itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Tikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Amin. Baik Ibu Pendeta, dari pembacaan kita di Kisah Para Rasul 6 ini tentunya ada latar belakang pengambilan tema dan pembacaan kita pada saat ini. Iya, terima kasih. Dengan firman pada saat ini yaitu keteladanan para rasul dalam pelayanan. Dari beberapa ayat Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7 sangat menonjol di sini peranan para rasul. Ya. Tindakan para rasul menghadapi situasi pada waktu itu, dan apa yang dilakukan oleh para rasul waktu itu ternyata berhasil. Dan itu berarti bahwa dari apa yang dilakukan oleh para rasul ini tentu menjadi sebuah contoh yang sangat luar biasa dalam rangka bagaimana mengelola pelayanan, bagaimana mengatur menata pelayanan. Maka dari situlah, dari upaya, dari tindakan, dari jalan tindakan yang dilakukan oleh para rasul ini sebagai sesuatu yang sangat baik
dan sangat patut untuk kita lihat dan kita pelajari, kita contohi. Maka inilah tentu saya sangat tertarik bahwa kita harus melihat apa yang dilakukan oleh para rasul ini sebuah keteladanan, sebuah pembelajaran dalam bagaimana kita di gereja, dalam persekutuan untuk menata pelayanan, untuk mengatur pelayanan supaya pelayanan itu tentu tidak terabaikan dan seterusnya. Nah, disinilah kita melihat salah satu contoh di Alkitab seperti dalam Kisah Rasul 6 ini, apa yang dilakukan oleh para rasul. Nah, itu tentulah saya kira atau saya pikir bahwa ini menjadi alasan utama saya ingin kita melihat tentang keteladanan para rasul dalam pelayanan, karena memang ini situasi jemaat awal-awal soal mula-mula, dan peranan para rasul ini sangat menonjol pada waktu itu. Ini dari pada saat itu mula-mula ya Bu Pendeta ya. Jemaat mula-mula. Nah, kita sebelum kita jauh belajar siapa sih para rasul ini sebenarnya Bu Pendeta? Iya. Di sini disebutkan memang para rasul. Para rasul tidak disebutkan nama memang. Tapi kalau kita melihat ke belakang bahwa para rasul ini menunjuk kepada, kalau kita lihat Kisah Rasul 4 di ayat 14, di sana mengatakan, ada kata yang mengatakan kedua rasul itu, tentu di sini yang menunjuk kepada Yohanes dan Petrus, tetapi dalam bagian lain di sana menunjuk bahwa para rasul ini, khususnya di ayat 2, secara keseluruhan para rasul dikatakan 12 rasul. Itu artinya bahwa 12 rasul ini kita teringat tentang siapa murid-murid Yesus yang berjumlah 12. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka, tentu mereka diberi kuasa dikaruniakan Roh Kudus, dan mereka para murid-murid Yesus itu pada akhirnya menjadi para rasul. Jadi 12 rasul yang kita lihat bahwa 11 sih sebenarnya, tetapi kan ada Yudas yang sudah digantikan oleh Matias. Nah, tetap mereka berjumlah 12 dan mereka lah yang menjadi rasul-rasul yang pertama ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Mereka itu 12 orang murid, mereka lah yang menjadi para rasul saat itu pada saat orang Kristen atau jemaat mula-mula. Jadi pada saat itu Bu Pendeta diterangkan di sini bahwa terjadi permasalahan tentunya pada kebutuhan janda-janda ya pada saat itu diterangkan. Bagaimana sih sebenarnya sikap para rasul pada saat itu menanggapi permasalahan yang ada kalau itu di tengah-tengah jemaat mereka pada saat itu, Bu Pendeta? Ya, saya kira ini menyambung dari apa yang tentu sangat berhubungan dengan tema untuk kita saat ini. Apa yang dilakukan oleh para rasul? Tentulah para rasul bertindak karena ada sesuatu persoalan. Benar, ya. Karena ini jemaat mula-mula ya. Benar. Jadi jemaat mula-mula, jemaat yang belum terbentuk cara pelayanan mereka, siapa-siapa yang bertugas, semua masih ditangani oleh para rasul. Dan ternyata setelah umat makin bertambah, nah disinilah timbul soal. Disinilah timbul soal bahwa ternyata tidak semua bisa terlayani, terutama para janda. Para janda itu kan mereka sangat membutuhkan topangan dalam hal kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi mereka hanya berharap dari bantuan orang-orang pada waktu itu. Tetapi tentu penyaluran bantuan itu harus diatur oleh para rasul. Nah, dengan bertambahnya umat, maka para rasul ya hari-hari bilang kita ini kelabakan. Mereka kewalahan, tidak lagi mampu untuk mengurus semuanya. Maka di sini kan dikatakan timbul sungut-sungut. Tentulah kalau orang lain dapat, orang lain tidak, akan menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Benar. Dan disinilah kita melihat para rasul melihat ini masalah. Ini masalah yang bisa jadi membuat
persekutuan mereka akan ribut, akan kacau, mereka akan menjadi terpisah-pisah, mereka akan berantem, mereka akan berkelahi, Iya, betul. mereka akan saling iri hati timbul. Iya, betul. Karena kan kalau orang lain dapat, lain tidak, Iya, ada kecemburuan Ibu Pendeta. akan timbul kecemburuan dan seterusnya. Dan disinilah peranan para rasul. Para rasul melihat ini persoalan yang harus dihadapi. Nah, disinilah tentulah kita melihat luar biasa para rasul, mereka begitu tanggap. Iya, betul. Artinya mereka begitu tanggap melihat ada sesuatu yang tidak beres di tengah-tengah persekutuan waktu itu kan. Iya. Nah, persekutuan itu tentulah, dan masalah topangan untuk para janda ini menurut saya dilihat oleh para rasul ini sebagai sesuatu yang sangat harus diperhatikan. Iya. Sangat harus diperhatikan, walaupun sebenarnya mungkin orang hari-hari saya pikir bisa jadi orang hanya akan memperhatikan orang-orang hebat, Iya, tetapi betul. tidak seperti para rasul pada waktu itu. Mereka justru melihat lebih lagi pada orang-orang, yaitu para janda. Menarik sekali perbincangan kita Ibu Pendeta. Kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di Kabar Sukacita, jangan kemana-mana. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jawablah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
sembah Kau selain puji dan sembah Kau. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Sukacita dengan tema kita keteladanan para rasul dalam pelayanan. Masih dengan narasumber kita Ibu Pendeta Ellen Wane. Baik Ibu Pendeta, tadi kita tadi terakhir bahwa bagaimana sih sikap dari para rasul dalam menghadapi masalah di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Nah, pada ayat ke-1 dan 2 jika kita baca Ibu Pendeta di situ terkait pelayanan meja. Sebenarnya pelayanan meja yang dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 itu seperti apa, Bu Pendeta? Iya. Ya, terima kasih. Disebutkan di sini ya memang inilah yang sumber Persoalannya. Persoalan yang ada pada waktu itu terkait dengan pelayanan meja atau mereka yang melayani meja. Ya. Tentu yang kalau dikatakan melayani meja itu berarti berhubungan dengan kebutuhan ya. pangan, sesuatu yang dibutuhkan untuk dimakan. Ya. Jadi para rasul pada waktu itu sepertinya selain mereka fokus dalam pelayanan firman, dalam doa, ya sebagian mereka melayani meja, artinya bahwa mereka memperhatikan orang-orang yang membutuhkan makanan. Ya, pelayanan meja itu menunjuk pada bantuan, topangan untuk mereka yang perlu, yang memerlukan, ya, yang kekurangan makanan, kekurangan makanan. Maka disinilah mereka yang kekurangan makanan itu yang harus dipikirkan dan diatasi oleh para rasul. Jadi pelayanan meja atau melayani meja, kita harus melihat bahwa ini berhubungan dengan kebutuhan makan minum para janda di waktu itu, di mana mereka ada yang dapat, ada yang tidak. Waktu itu ada yang dapat, ada yang tidak. Itu yang kita lihat di sini di ayat 1, ayat 2. Pelayanan meja, melayani meja. Jadi inilah sumber sungut-sungut pada waktu itu ya, tentang para rasul. Rasul mereka melaksanakan pelayanan firman, tetapi mereka merasa bahwa tidak baik kalau mereka melayani pelayanan firman itu baik, sementara melayani meja atau memperhatikan orang-orang yang tidak ada makanan minuman itu terlewatkan. Mereka melalaikan itu. Itulah yang kita maksud pelayanan meja. Makanya terjadi permasalahan pada saat itu, Bu Pendeta ya. Iya. Khususnya pada kelompok janda janda-janda yang kemungkinan besar para janda waktu itu adalah mereka janda yang di jemaat mula-mula. Kemungkinan ini lebih menunjuk pada para janda yang sebelumnya mereka adalah perantau. Mereka adalah perantau waktu itu, dan mereka sudah tidak terbiasa lagi dengan bicara dalam bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi. Tapi mereka kemungkinan bahwa mereka itu karena sudah jadi perantau, maka yang mereka gunakan adalah bahasa Yunani. Nah, mungkin dengan situasi ini bahwa mereka sepertinya sebagai orang-orang yang baru bergabung, para janda yang sebelumnya merantau. Nah, kemungkinan inilah mereka yang terabaikan, yaitu para janda yang sebelumnya merantau dan mereka sudah lebih banyak bicara dalam bahasa Yunani. Tapi sebenarnya mereka orang-orang Yahudi itu waktu itu. Jadi memang merasa asing jika pulang kembali pada saat itu ya. Dan karena mereka itu mungkin oleh persekutuan jemaat yang lebih banyak itu merasa bahwa mereka seperti dan disisihkan sampai kebutuhan mereka tidak lagi terpenuhi. Iya, baik Bu Pendeta. Nah, kalau kita masuk ke ayat yang ke-7 Bu Pendeta, di sini dikatakan bahwa juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Maksud dari
menerima iman itu bagaimana Bu Pendeta? Oh iya, ini tentulah ini dari ayat 2 sampai ayat 7 itu ada sesuatu di situ ya. Iya. Ya. Karena menjawab kebutuhan pada waktu itu, kebutuhan untuk para janda, maka dipilihlah 7 orang. Oke, 7 orang ya, 7 orang yang akan mengurus itu. Oke, Nah, yang mengurus itu terpilih 7 orang. Dan 7 orang itu dalam catatan yang saya baca, rupanya mereka ini 7 orang ini nama-nama yang lebih menunjuk pada nama dari orang-orang Yunani. Oh Iya, nama, jadi menurut nama-nama dari bahasa Yunani, menggunakan bahasa Yunani. Makanya saya katakan tadi bahwa ini sangat berhubungan para rasul yang menunjuk 7 orang ini sebagai orang-orang dari kelompok yang menggunakan bahasa Yunani dan nama-nama mereka dalam bahasa Yunani. Karena yang akan mereka layani itu adalah janda-janda menggunakan bahasa Yunani. Nah, setelah mereka terpilih kan ada ditumpangkan tangan. Dalam pemberkatan para rasul ayat 6. Para rasul berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Yang kita lihat begitu kan, setelah para rasul menumpangkan tangan, maka ayat 7, setelah itu maka firman semakin disebarkan dan para imam ya. Kemungkinan bahwa para imam pada waktu itu adalah kelompok orang-orang yang belum percaya. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya dan mereka melihat apa yang dilakukan oleh para rasul. Melihat apa yang dilakukan oleh para rasul dengan pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul, maka para imam itu menjadi percaya. Menerima iman mereka mereka yang terpilih dan iman para rasul. Dan itu pada akhirnya diikuti oleh imam-imam yang bisa, dan menurut saya mereka justru ya mungkin belum pada akhirnya menjadi beriman. Baik, luar biasa. Kita ada pertanyaan dari Singers, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gina dan saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta Ellen. Ya, jadi terkait tentang temanya keteladanan para rasul. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, jika dilihat pada sudut pandang pemuda-pemudi atau anak-anak muda, itu tentunya dalam kehidupan bergereja kita sering juga dilibatkan dalam pelayanan, ya, dalam pelayanan bergereja, dan tentunya sebagai suatu pelayanan kategorial, misalnya pemuda di jemaat masing-masing, itu tentunya kita sering diperhadapkan dalam suatu keadaan yang tidak selamanya berjalan baik-baik saja. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang harus dilakukan atau kiat-kiat apa yang perlu ditumbuhkan dan perlu untuk dilakukan oleh anak-anak muda seandainya timbul pada suatu masa di mana misalnya sebagai seorang sekelompok pengurus atau tim itu kita menghadapi suatu problematik atau hal-hal yang tentunya membuat kita itu tidak sepaham, dan sehingga dari hal-hal tersebut itu bisa membuat pribadi atau oknum dari pemuda atau pemudinya itu menjadi tawar hati. Ya, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana sih sebenarnya sikap pemuda-pemuda yang aktif dalam pelayanan begitu ada konflik? Terima kasih. Sangat aplikasi ternyata pemuda, sangat penjabaran. Benar sekali. Dari bacaan. Saya kira belajar dari apa yang dilakukan para rasul di sini, para rasul yang 12 orang itu saat mereka menghadapi suatu persoalan, mereka tahu mereka tidak mampu.
Maka apa yang mereka lakukan, mungkin ini seperti dia katakan power sharing. Mereka ingin bahwa orang lain juga terlibat, orang lain juga mengambil bagian. Mereka, mereka, tapi harus ada orang lain yang harus membantu. Artinya melibatkan orang lain dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tanggung jawab pelayanan. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam konteks pemuda, saya kira belajar dari para rasul ini, hal yang pertama belajar dari para rasul adalah bahwa mari kita berkumpul bersama untuk memahami bahwa kita saat ini ada persoalan. Itu hal yang pertama yang harus dipahami bersama, baik mungkin pengurus bersama dengan anggota. Kita saat ini ada masalah, kita saat ini ada persoalan, dan sama-sama kita harus atasi. Kita harus berpikir dan melakukan sesuatu. Tentu dengan dasar pemikiran kita ini sedang menghadapi persoalan. Mungkin mereka akan merasa terpanggil untuk berbuat juga. Tidak hanya sebatas pengurus, tidak hanya diserahkan kepada pengurus, karena mereka sudah dikasih pemahaman bahwa ini menjadi masalah kita bersama, ini menjadi persoalan kita bersama. Benar. Kalau itu disadari, ini persoalan bersama, maka menurut saya bisa jadi mereka akan turut merasa terbeban. Mereka akan turut merasa terbeban, dan bisa jadi mereka siap untuk menerima sebuah pekerjaan, sebuah tugas, sebuah tanggung jawab. Supaya kan tidak lagi dibebankan dan hanya dibebankan kepada pengurus, kepada orang-orang tertentu, dan yang lain menonton, yang lain duduk saja terima jadi. Iya. Saya kira ini memang bagian dari hal yang banyak terjadi dalam mengurus pelayanan, dan di semua dalam semua araf, dalam semua bidang. Ini sesuatu yang ya fakta bahwa kita sering menghadapi ini. Selain tentu ada orang yang tutup mata, tidak sadar dengan ada persoalan, ada sesuatu yang harus kita selesaikan bersama. Nanti sudah jadi persoalan baru saling menyalahkan dan saling protes. Ya, betul. Saya kira begitu. Bagaimana dengan Gina? Boleh ya, Gin? Ya, jadi harus ada duduk bersama menemukan solusi itu ya, Pendeta. Kira-kira adanya kerendahan hati seperti yang tadi dari para rasul itu. Iya, betul. Ya, nanti kita tahan lagi ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Sukacita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh.
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Sukacita dengan tema kita keteladanan para rasul dalam pelayanan. Bagi Ibu Pendeta tadi sudah dari tim Singer sudah bertanya tentang bagaimana sih anak-anak muda dalam menyikapi persoalan yang ada. Mungkin ada lagi ya? Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pramadya. Iya. Saya ingin bertanya tentang yang Ibu Pendeta jelaskan tadi tentang melayani. Melayani. Di kami pemuda sering ada fenomena yang menjadi kebimbangan antara pelayanan dengan pekerjaan. Oke, ya. Itu yang saya mungkin belum bekerja, tapi beberapa teman ada kan yang sudah bekerja. Kami seringkali ketika diminta untuk melayani atau diminta jadi kepanitiaan ada kegiatan tertentu, seringkali ada yang mempunyai alasan, oh saya tidak bisa karena bekerja, ada kesibukan. Bahkan bukan cuma tentang panitia, ada juga beberapa seperti penatua, diaken. Kadangkala ada kesibukan-kesibukan tertentu dalam pekerjaan yang menyebabkan pelayanan ini jadi seakan-akan nomor 2. Oke, ya. Kalau kita lihat di tentang rasul-rasul tadi atau ada sejarah dalam Alkitab kan, Tuhan bilang tinggalkan semua kesibukanmu kan, terus melayani Tuhan begitu. Nah, beda dengan fenomena sekarang. Ya. Karena pemahaman saya pekerjaan itu berkat Tuhan. Oke, iya. Ya. Sedangkan melayani atau pelayanan itu kewajiban dan keharusan kita sebagai orang Kristen. Yang ingin saya tanyakan Ibu Pendeta, bagaimana sikap kita untuk menyikapi antara pekerjaan dan pelayanan ini? Apakah harus seimbang atau harus ada satu yang lebih di atas, satu yang di bawah, atau seperti apa? Iya. Mungkin itu Ibu Pendeta. Terima kasih. Jadi ini lebih bagaimana sih sebenarnya menyimbangkan antara pekerjaan pelayanan? Sebenarnya bukan cuma pemuda ya Bu Pendeta ya. Sebenarnya di kalangan semua kategorial pasti menghadapi permasalahan seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya ini hal umum juga ya. Tapi karena saudara penanya di kelompok pemuda, dan jelas memang biasanya kelompok pemuda mereka lebih semangat bekerja dan tuntutan bekerja itu luar biasa. Mungkin kan ya dalam rangka prestasi, kinerjanya, penilaian kinerja dan seterusnya. Dan itu menjadi sangat menonjol bagaimana pemuda harus melihat ini pekerjaan, ini pelayanan, mau di mana saya. Saya kira ini kalau yang sudah semakin berumur, saya kira mereka sudah semakin paham dan bisa melihat lebih proporsional di mana mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Karena itu saya kira untuk pemuda tentu kita ini sangat paham, sangat paham bahwa pemuda itu bahkan mungkin kalau kerja sangat dituntut lebih
Mungkin karena masih umur itu ya, Iya, masih berapi-api ya. Tenaga masih banyak dan seterusnya. Jadi kalau pemuda itu pekerjaannya di kantor di mana-mana, mereka rata-rata ya lembur lah, ya inilah itu kan di pemuda. Tapi juga menurut saya bahwa ini tergantung masing-masing orang. Kalau dia bisa menentukan, dia bisa mengatur, dia bisa memposisikan diri, ini harus dia kerjakan. Saat ini saya melakukan pekerjaan saya. Betul saudara penanya bilang itu berkat Tuhan, dan memang betul. Benar. Itu berkat Tuhan. Tapi juga saya tidak mungkin tidak terlibat dalam pelayanan. Karena ini sebuah tanggung jawab panggilan. Dan menurut saya itu bisa diatur, itu bisa di-manage oleh masing-masing orang. Kalau memang ada kemauan, kalau memang ada niat. Kalau memang tidak ada niat, tidak ada kemauan, enggak sibuk juga pasti dia bilang sibuk. Iya kan? Enggak ada pekerjaan juga dia bilang dia banyak pekerjaan. Tapi kalau orang dia bisa memanage, mengatur waktu, menempatkan diri. Tentu walaupun tuntutan pekerjaan harus ini dan seterusnya, dia tahu sampai di mana batas. Dia harus tahu sampai di mana batasnya. Dan tidak mungkin dia hanya bekerja dan bekerja. Dia memerlukan sesuatu. Orang dengan pelayanan, jadi kebutuhan rohani juga terjawab. Iya toh, karena orang yang giat dalam pelayanan itu juga akan merasa bahwa di sana dia akan mendapatkan sesuatu yang indah untuk jiwanya, untuk rohaninya. Dan karena itu saya kira saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya bahkan sebagai pendeta juga, selain pendeta kami kan ada juga pekerjaan yang lain, tapi bagaimana kami memposisikan diri, bagaimana saat mana harus dilakukan, saat mana kami dengan keluarga, saat mana kami harus fokus dengan tanggung jawab pelayanan. Mungkin seperti itu juga pemuda. Tidak bisa menjadikan alasan pekerjaan berkat, tetapi juga orang harus balas. Kita harus balas juga pemberi berkat pekerjaan dengan pelayanan. Ya, saya kira begitu. Ya. Bagaimana? Nanya? Paham ya? Kira-kira seperti jadi membagi waktunya lebih. Ya. Jadi tinggal memanage waktunya bagaimana supaya tetap pelayanan jalan dan kerjaan juga tetap jalan ya Bu Pendeta ya. Tadi sudah berbicara tentang bagaimana sih mengimbangkan antara pekerjaan dan pelayanan tentunya. Kalau kita balik di Tritugas Gereja Ibu Pendeta. Ya, di situ bagaimana sih sebenarnya pembagiannya? Apakah 30, 40 dalam bersekutu, bersaksi dan melayani seperti itu? Bagaimana sih sebenarnya kita menjalankan Tritugas Gereja itu seseorang menjalankan? Oh ya, terima kasih. Memang Tritugas Gereja itu kita pahami bersekutu, bersaksi, melayani. Nah, melayani itu lebih menunjuk pada sangat terhubung dengan pembacaan kita saat ini tentang pelayanan atau melayani, tugas para diaken atau para diakonos. Iya. Kemudian ada tugas yang lain gereja, yaitu bersekutu lalu melayani. Menurut saya bahwa tentu 3 tugas ini harus jalan sama-sama. Harus jalan sama-sama. Menurut saya kita harus laksanakan berimbang. Berimbang ya. Tidak bisa kita hanya tugas bersekutu saja, tapi pelayanan kepada orang-orang seperti tadi kan, ya, janda-janda atau orang yang memang tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan dan mereka harus dibantu, tidak kita lakukan. Saya kira ini persoalan. Kita jalankan sama-sama. Misalnya kita dalam sebuah program, jadi saat kegiatan sehari kita laksanakan kegiatan dalam hal persekutuan. Lalu dalam bidang kesaksian kita juga melaksanakan itu, dan diakonia. Dan biasanya
Tritugas ini dia akan memang berjalan dalam satu paket. Oke. Nah, kecuali memang dalam program, dalam penataan, pengaturan pelayanan di jemaat masing-masing itu bisa dipilah-pilah. Tetapi biasanya dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, 3 tugas gereja ini bisa jalan sama-sama dalam porsi yang sama. Bisa. Dan memang harus demikian. Karena itu Tuhan minta. Kita kan tidak hanya beriman di mulut, tetapi harus juga dilakukan dalam perkataan, dalam perbuatan. Nah, itu tentu menunjuk pada 3 tugas gereja kita yang harus kita lakukan. Ya, itu yang paling hal sulit dari 3 itu paling kan bersaksi, Bu Pendeta ya. Menjadi saksi-saksi itu sulit di tengah-tengah keberadaan kita pastinya. Itu yang susah sekali mengimbangi antara tritugas sebenarnya kalau lihat. Ya kira-kira seperti itu Bu Pendeta. Tidak iya juga ya. Saya kira sama juga sama sih, juga ya? sama. Orang kalau merasa sebagai saya ini umat yang percaya kepada Yesus Kristus, maka saya harus menjadi saksi hidup, saksi nyata. Tidak bisa menyembunyikan diri kan. Saya kira itu hal yang menjadi mudah bagi orang yang mau. Betul. Yang penting ada kemauan ya Bu Pendeta ya Bu. Kalau kita kembali lagi Bu Pendeta di sini di pembacaan dipilih 7. Apakah ada kriteria khusus kenapa harus dipilih 7, tidak 8, 9? Karena kalau kita lihat pembacaannya ini cukup banyak. Jemaat semakin bertambah. Iya, betul. Memang menarik bahwa yang diusulkan waktu itu 7 orang yang bertugas melayani meja. 7 orang ini, nama-nama mereka sudah dicantumkan dalam bagian ini. Kita boleh memahami bahwa sangat besar kemungkinan bahwa 7 orang ini sebagai jumlah yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Kemungkinan bahwa mereka hanya butuh 7 orang untuk mengurus para janda. Tetapi juga ada hal menarik bahwa makna simbolik di Alkitab tentang angka. Angka itu biasanya ada arti-arti. Kalau angka 7 dalam Alkitab itu bisa jadi kalau kita pahami sebagai angka sempurna. Artinya bahwa 7 orang ini mereka sudah cukup dan pas sesuai kebutuhan. Kebutuhan untuk mengurus para janda. Dan sehingga itu ditentukan demikian. 7 orang yang disebutkan. Jadi 7 orang itu, baik. Ibu Pendeta, ini tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya Ibu Pendeta diberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan kesimpulan dan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah. Oke, terima kasih pemirsa TVRI yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentu dari pembacaan ini kita belajar, saya juga belajar tentang bagaimana keteladanan para rasul dalam pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih, dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka sudah memberi diri menjadi orang-orang yang begitu luar biasa peran, tetapi mereka tetap bisa dan mampu melihat sesuatu hal yang kecil mungkin, tetapi itu tidak luput dari pandangan para rasul. Dengan sikap mereka, dengan kerendahan hati mereka, mereka menatap orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, yaitu para janda. Dan kemungkinan mereka juga menyadari sebagai para rasul yang memimpin umat pada waktu itu, mereka tidak ingin bahwa umat menjadi tercerai-berai karena persoalan hanya pelayanan meja yang terabaikan. Di sini tentu sikap seorang rasul dan sikap kita juga dalam pelayanan, betapa kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan, menjaga persekutuan itu. Karena kalau timbul persoalan, tentulah di situ menjadi bibit-bibit dari keretakan perselisihan. Para rasul sangat tanggap bahwa ini mereka harus atasi supaya jemaat itu tidak kacau, tidak berselisih, dan mereka tetap dalam sebuah kesatuan. Dan tentu hal yang sangat penting bahwa belajar dari para rasul, kita melakukan sesuatu dalam tanggung jawab karena Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi kita minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan dengan berhikmat itu, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, maka pelayanan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan baik kepada Tuhan. Saya kira itu. Iya, kita akhiri dengan doa Ibu Pendeta.
Ya, terima kasih. Tentu mengakhiri siaran kita saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah sungguh baik yang masih memberi waktu dan kesempatan kami pada saat ini dalam acara Kabar Sukacita di TVRI Gorontalo. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati firman yang boleh kami pelajari bersama, agar dengan firman-Mu kami diberikan selalu petunjuk dan arahan dalam hidup beriman, dalam mengelola dan menata pelayanan yang Tuhan berikan. Berkati kami semua yang boleh mengambil bagian dalam acara saat ini, Ibu Stevi, juga singer yang hadir saat ini Tuhan, pemain keyboard, dan juga dari pihak TVRI Gorontalo. Dalam pemberkatan Tuhan, Engkau menolong dan menyertai kami semua, agar apa yang kami lakukan kiranya berkenan kepadamu. Kekuatan dan kesehatan kiranya menjadi bagian kami dalam kehidupan hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta dalam pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Iman